Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah azza min qa'il wa huwa asdaqul qa'ilin. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadapan para muhtaromin, para ulama kiram, ma'asyiral fudhala, hadirin hadirat, para murabbi dan mahad, Sultan Karim, Ibu Karim, Bapak Yai Zamzam selaku pembina dan badan pelaksana Yayasan Darul Huda yang membawai Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Mampol Hasan Al-Karam, dan para muallimihim asatidz Madrasah Diniyah di bawah Yayasan Darul Huda, para sanawiyah Darul Huda dan pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Mampol Hasan Al-Karam yang kami hormati, dan para thalibin thalibat fi hadzal mahad. Nafa'ana Allah wa iyyakum bi ulumihim. Mudah-mudahan para santri putra atau santri putri yang ada di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Mampol Hasan ini betul-betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Fid wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kami selaku khotim badan pelaksana Yayasan Darul Huda yang diantaranya dalamnya adalah Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Mampol Hasan, pada malam hari ini bisa hadir, dan insya Allah ini masih perdana untuk mengikuti dan melihat langsung perkembangan keberadaan santri, baik santri putra dan santri putri. Tidak saya katakan dengan santriwan dan santriwati, tidak, karena nanti kalau dikatakan santriwati katanya santri yang siap diwati, padahal masih belum. Kata wan itu maknanya banyak, santriwan itu kiainya bukan santrinya. Jadi santriwan jutawan, orang jutanya banyak, miliaran itu orang yang miliarnya banyak. Kalau ilmunya banyak disebut dengan ilmuwan, santrinya banyak disebut dengan santriwan. Kalau Taiwan berarti lainnya banyak. Makanya ya santri putra, santri putri tidak usah dijamakkan.
Alhamdulillah, berkah rahmat taufik serta hidayah Allah, kita bisa mengadakan mensyiarkan keagungan syiarnya Islam, yaitu bulan Urub, bulan yang mulia adalah bulan Rajab. Siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, termasuk bagian dari takwa di dalam hati. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan, yang membesar-besarkan syiarnya agamanya Allah, di bagian daripada takwa yang ada di dalam hati. Memang takwa adalah di dalam hati, sedangkan lahir sebagai ungkapan yang ada dalam hati. Para hadirin hadirat yang kami hormati, tabarukan dengan peringatan Rajabiyah, sebelum kami menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan pesantren, sedikit berbicara dengan Rajabiyah. Pada waktu tahun 10 Hijriah, keadaan perjuangan Islam mengalami carut-marut, tidak begitu berkembang. Orang-orang yang menyakiti kepada Rasulullah terus menerus bertubi-tubi mengganggu ajaran Islam, terus menerus bertubi-tubi sampai pada tahun 10 Hijriah, seorang yang sangat sayang kepada Rasulullah yang telah membela Rasulullah, yang ada di gardan depan mengurusi kebutuhannya Rasulullah, yaitu Abu Thalib, pamannya beliau, telah wafat. Kemudian setelahnya tinggal wafat oleh pamannya yang nama Abu Thalib, ayahanda Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jangkep 1 bulan ditinggal kekasih yang tercinta, Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang mana beliau telah membackup semua kebutuhan Rasulullah. Seorang putri yang kaya raya, hartanya ludes, digunakan untuk perjuangan, digunakan untuk mengembangkan agama Islam, digunakan untuk perbekalan dakwah Rasulullah. Lengkaplah kesusahan Rasulullah setelah ditinggal pamannya, ditinggal istrinya. Sehingga orang-orang yang akan menyakiti kepada Rasulullah tidak ada penghalang lagi, tidak ada penghambat lagi, tidak ada yang menghalang-halangi mereka, sehingga punya kebebasan yang luas. Akhirnya sampai Rasulullah selalu disakiti, tidak kuat ada di Mekah, beliau minta suaka di tanah Taif. Namun beliau ada di Taif disertai dengan putra angkatnya. Siapa putra angkatnya Rasulullah? Zaid bin Harisah, Zaid bin Harisah, yang oleh Allah, oleh Rasulullah pernah dikawinkan dengan siapa? Dikawinkan dengan Zainab, sepupunya Rasulullah, dan akhirnya Zainab dikawinkan oleh Allah, setelahnya dipegat oleh Zaid bin Harisah, dikawinkan kepada Rasulullah, yang kemudian turunlah ayat falamma qada Zaidun wataron zawwajnakaha likai la yakuna daulatan
likai la yakuna 'alal mu'minina haraj. Setelahnya Zaid memenuhi kebutuhannya, zawajnakaha, aku kawinkan engkau Muhammad kepada istrinya Zaid supaya tidak bikin sulit terhadap orang mukmin di mana anak angkatnya dianggap sebagai anaknya sendiri. Sehingga waktu dulu orang-orang Quraisy mengatakan Zaid bin Muhammad. Sebenarnya dilarang oleh Allah. Wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Nabi Muhammad bukan ayah daripada beberapa orang laki-lakimu. Dan turunlah ayat wa ma ja'alallahu min rajulin malam ma ja'alallahu rajulin min qalbayni fi jawfi wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum. Orang-orang yang diaku anak tidak bisa menjadi anak beneran. Beliau ada di Taif dalam rangka minta suaka, minta keamanan, minta perlindungan. Tapi ternyata oleh golongan orang-orang sufaha malah justru disakiti, dilempari batu sampai kakinya bengkak. Zaid bin Harithah yang membela Rasulullah sampai kepalanya keluar darah. Akhirnya hanya buat 1 bulan ada di Taif, beliau kembali lagi ke Mekah. Masuk tahun 11 untuk menghibur Rasulullah, untuk menyelesaikan masalah yang telah dihadapi oleh Rasulullah. Allah Ta'ala mengangkat Rasulullah untuk ikhlas, untuk safar, untuk sawan kepada beliau dengan rute dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai pada Sidratul Muntaha. Hanya sebagian malam kayak dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailah. Setiap kata subhanallah itu di dalam Arab, bahasa subhanallah itu bahasa yang digunakan untuk hal-hal yang sangat ajib, yang sangat agung. Seperti kalau mendapatkan nikmat, bahasanya alhamdulillah. Kalau kita alhamdulillah diterjemahkan dengan peneran. Alhamdulillah kurang kalau dikai hilal. Jadi alhamdulillah itu peneran bukan jalur dikai hilal. Nah, kalau dianu untuk kenikmatan alhamdulillah. Kalau untuk musibah innalillah. Berarti nakokno cewek tak diterima innalillah. Tak diterima alhamdulillah. Begitu dikawinkan, malam pertama melihat subhanallah. Allah kan itu kan. Untuk hal yang tidak pernah dilihat. Di mana perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebagian malam, kalau waktu dulu hal yang ajib, yang aneh, banyak orang yang tidak percaya. Tapi kalau aktualisasi ini sekarang bukanlah hal yang sulit, bukanlah hal yang aneh, bukanlah hal yang istimewa. Karena perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dalam dilihat dalam 1000 meter itu hanya 1111 kilo. 1111 kilo. Karena Arab itu kecil. 1111 kilo itu kalau ditempuh dengan perjalanan kaki, perjalanan unta itu 28 hari, gampangkan 1 bulan. Karena perjalanan manusia, perjalanan unta itu setiap harinya rata-rata menempuh 40 kilo 320 meter.
Makanya masafatul qasri menurut Imam Syafi'i bagaimana yang dikatakan oleh Ibn Abdul Bar dari Malikiyah 80 kilo 640 meter. 80 kilo 640 meter sama dengan 2 marhalah. Perjalanan 2 hari atau 2 marhalah itu 2 hari atau perjalanan 1 hari 1 malam. 2 marhalah 1 marhalah itu sama dengan 8 farsah. 8 farsah. Nah, 1 farsah berarti kalau 2 hari 16 farsah. 1 farsah sama dengan 3 mil. 1 mil sama dengan 4.000 langkah. 1 langkah sama dengan 3 kaki. 1 kaki sama dengan 14 cm. Berarti 1 langkah sama dengan 42 cm. Kali 4.000 sama dengan 1.680 meter 1 mil. Kali 3 berarti 1 farsah 5.440 meter. Berarti 5.040 meter berarti 5 kilo 40 meter. 5.040 kilo 5 kilo 40 meter kali 8 sama dengan 40.320 meter kali 2 80 kilo 640 meter. Atau menghitung dengan zero 1 mil sama dengan 3.500 zero. 1 zero dikejar ada 48 cm. 48 cm kali 35 sama dengan 1.680 meter. Sama berarti 1 mil 1.680 meter. Kalau di Indonesia tidak berlaku mil-mil, tapi yang berlaku mil itu masih perjalanan di pesawat itu biasanya berapa mil, 3 mil, terus ada 1.000 kaki, 2.000 kaki itu biasanya gitu. Itu 1 kaki itu 14 cm. Nah, kalau demikian berarti 1 hari 40.000, 1 hari itu 40.000, 40 kilo 320 sama kan 40 kilo. Kalau 40 kilo berarti 10 hari hanya 400. Kalau 10 hari 400 ya lebih sedikit. Kalau 1 bulan 1.200 kilo. Sedangkan perjalanan 1.110 berarti ada kira-kira 28 lebih ke 29. 29 itu sudah sama dengan 1 bulan. Tapi ditempuh dengan hanya sebagian malam. Sehingga kalau zaman dulu dianggap hal yang aneh. Namun sekarang enggak. Sekarang kita ada punya kapal jet yang 1 jamnya itu 8.000 kilo. Nah, kalau 1 jam 8.000 kilo kan berarti hanya 10 menit, nggak ada 10 menit, 5 menit sudah nyampe. Kalau kita lihat dengan kapal haji gitu saja, kapal ojek itu termasuk kapal haji kan kapal ojek itu 1 jam 900 kilo, 950 kilo. Itu kalau di dalam layar dalam kapal haji yang Saudi Airlines itu biasanya hanya 950 kilo. Berarti hanya 1 jam lebih. Makanya kalau ditanyakan kepada orang sekarang menempuh perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan sebagian malam bukanlah hal yang ajib, bukanlah hal yang agung. Tapi kalau zaman dulu merupakan keagungan. Maka yang perlu kita kaji bahwa satu,
ketika kita dalam keadaan sulit, ketika di dalam menyelesaikan masalah apapun, konsepnya adalah mi'raj kepada Allah Ta'ala, naik kepada Allah Ta'ala, lapor kepada Allah Ta'ala. Mi'rajnya apa? Adalah as-salatu mi'rajul mu'min, ganti daripada mi'raj, kenang-kenangan dari mi'rajnya Rasul, diberi beban, diberi kenikmatan sholat yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Setelahnya ketemu dengan Nabi Musa. Itu benar hal yang sangat agung kalau dikaji. Berarti di sini intinya ketika kita dalam keadaan sulit, suruh mi'raj, suruh hanya kepada Allah, suruh naikkan kepada Allah. Makanya jika boleh jujur gak oleh segera mi'raj kepada Allah dengan kewek nakoni sholat hajat. Ditanyakan orang diterima enggak, bingung, kita harus mi'raj kepada Allah, melakukan sholat istiqoroh. Hujan enggak datang-datang, maka penyelesaiannya juga dengan sholat istisqa. Ketika kita dalam keadaan punya hutang banyak, kita kan sholat sebagai sholat hajat. Dan bisa nyaur hutang, tapi kalau yang bergawe yang boleh sholat kok raisa. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintahkan dakwah dengan sirri, dakwah dengan samar, perintahnya Allah, kum Pak Andir, kum ngadep kota niku sholat. Ketika di dalam Quran atau hadis dikatakan koma, berdiri, itu maknanya sholat. Makanya kalau dikatakan mangkoma Ramadan, di mana misalnya dalam mata dalam mimpi, bukan berdiri di bulan Ramadan, maknanya sholat di bulan Ramadan. Waalaikum sholatlah. Makanya ketika kita akan dakwah, konsepnya disuruh sholat, tapi mi'raj dulu kepada Allah. Karena yang memberi hidayah adalah Allah Ta'ala. Inna hudallah. Kedua, ketika Rasulullah diperintahkan dakwah dengan jahri, dengan terbuka, beliau mengumpulkan beberapa keluarganya, mengumpulkan beberapa masyarakat dan tokoh-tokoh, pejabat-pejabat yang ada di Mekah. Rasulullah dijauhi oleh Allah mengatakan fasta bima tu'man, terus wa'arid anil musyrikin. Itu turunnya ayat ketika dakwah dengan jahri, dengan terbuka. Ketika diperintahkan dakwah dengan terbuka, konsepnya satu, wa'arid anil musyrikin. Wa'arid anil musyrikin. Jadi apa? Kita tidak usah ngerekam orang yang mengganggu. Berarti di dalam menanggulangi segala tantangan rintangan ini akan bisa selesai hanya dengan satu di dalam konsepnya. Apa? Jangan dilekkan. Kita lapar, kita nggak punya samu, sehingga kita nggak kerasan, jangan dilekkan. Dicaci maki orang, diganggu orang, jangan dilekkan. Semuanya akan hilang. Nah, kesibukan apapun ini sebenarnya tidak ada kesibukan, tapi kita karena ngerekam. Kalau kita nggak ngerekam, nggak sibuk. Hanya kamu dikatakan, kenapa kamu sibuk? Kenapa kamu nggak datang sekolah sibuk? Salah, itu karena kamu menyibukkan diri. Kalau kamu katakan nggak ngerekam, nggak akan sibuk. Karena kesibukan bila kamu tidak melaksanakan, nggak akan sibuk. Dan makanya Syaikhul mengatakan halatul amal ala wujudil faragh min fa'udati nafsi. Orang yang menunda-nunda untuk belajar, menunda ngaji, meninggal untuk bekerja, untuk menunda taat kepada Allah, itu orang yang bungkung. Kata sinau sesuai itu wong tentu. Orang tentu. Jangan ditunda. Jangan tunda-tunda. Dan kesibukan kerepotan apapun bukanlah malapetaka, bukanlah tantangan dan rintangan, tapi konsepnya fa'arid anil musyrikin. Tapi Rasulullah walaupun toh di situ arid musyrikin,
Beliau itu juga manusiawi, punya manusia, sifat basyariah, apa sifat Rasulullah? Al-a'radul basyariyatul lati asli ila nafsin fi maradibihul aliyah. Itu sifat yang secara manusiawi tapi tidak mengurangi derajatnya beliau, yaitu takut. Ketika Rasulullah takut, lalu oleh Allah dijawab, walaqad na'lam annaka yadiku sadruk. Aku tahu banget kalau kamu sempit hatinya, deg-degan. Hati sempit itu dua-duanya ciut, pandangannya ciut, itu deg-degan alias meredek. Maka konsepnya ketika kamu meredek, kamu kurang pede, fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Untuk ngilangkan meredek itu modal tasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Tasbih, sholat. Kayak sholat tasbih. Oleh karenanya kalau Anda lagi pidato, Anda lagi nyambut, Anda lagi acara apa saja, latihan pidato, terus ada orang yang kita segani. Ini orang segani pun suka imangan ngomong segani. Ayo, ini semuanya itu perlu disegani dong. Segani kan mati kabeh, ya. Ketika kamu takut, ketika kamu dredeg, konsepnya apa? Maca subhanallah. Sampai pidato berwedeg, diam dulu, jangan kau teruskan berbicara, diam, sambil memandang semuanya, kuasai keseluruhannya, tarik nafas, subhanallah, 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 baru kita berbicara lagi, akan bisa menguasai diri. Tapi kalau kamu waktu berdek langsung teruskan bicara, grogi, apa yang kau konsep hilang semua. Tapi kalau kamu sudah menguasai, yang tidak kamu konsep pun akan datang, yang tidak kamu pikirkan pun akan datang. Ini subhanallah, subhanallah, untuk menenangkan hatinya. Demikian pula Rasulullah ketika berdek karena menghadapi orang kafir, dawuhkan Allah Ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Kamu merasa rendah di hadapan Allah, wa'bud rabbaka. Kamu yakinlah, itikadlah, yakinlah bahwa hanya Allah yang bisa menolong, hanya Allah yang perlu ditakuti. Hatta yakin sampai mati. Ini berarti konsepnya sholat. Disebut sholat. Fasabbih, ketika dikatakan fasabbih adalah sholat. Demikian pula ketika Rasulullah SAW apa itu dalam keadaan apapun susah dia akan sholat. Tidak aksana syai'un badaratu ila sholat. Ketika mendapatkan kasus apapun segera melaksanakan sholat. Termasuk ketika Khalifah Umar nimbali atau mengumpulkan beberapa sahabat ketika mendapatkan kejanggalan, keiskalan, kerumetan karena mengenai tafsir ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Di mana sahabat Umar janggal ayat ini, janggal, iskal ayat ini. Kenapa kok iskal? Karena ayat ini yang ketiga, yang pertama itu kenikmatan, tapi yang ketiga yang akhir adalah malapetaka, ujian yang besar. Ada apa ini? Akhirnya mengumpulkan para senior-senior dan para junior yang ternyata para senior ketika ditanya apa yang maksud dari ayat ini, dia jawabnya hanya normatif. Idza jaa Rasulullah, kalau pertolongan Allah sudah datang, wal fathu, dan kota Mekah sudah ditaklukkan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan
agama Islam, orang-orang sudah masuk dalam agama Islam, berduyun-duyun masuk Islam, fasabbih, maka banyaklah sholat, tasbihlah, wastaghfir, dan bacalah istighfar. Innahu kana tawwaba, ayo tubuh. Innahu kana tawwaba, dan tobatlah kepada Allah. Karena itu merupakan syarat menetapkan jawab. Pasal tujuh ini an jawabin taklim, bahwa maksud terjadi makna buhim, rumah roh dengan makna buhim. Lalu Ibnu Abbas yang waktu itu ditanya oleh Sayyidina Umar, bagaimana menurut kamu Ibnu Abbas? Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas itu orang yang jenius, orang yang ahli di dalam tata negara. Makanya kalau di dalam tata negara, tawasulnya kepada Ibnu Abbas. Kalau masalah politik, tawasulnya kepada Ammar bin Yasir. Ibnu Abbas ditanya bagaimana ayat itu. Ibnu Abbas dengan tegas mengatakan ayat itu memberi warning kalau Rasulullah akan diambil oleh Allah. Semuanya dia. Hanya singkat jawabannya. Dijawab idza jaa Rasulullah wal fathu alaikana sadkhuluna fi dinillahi faja fasabbih hamda rabbika astaghfir innahu kana tawwaba. Ini memberikan sinyal, memberikan isyarat, memberikan kabar bahwa Rasulullah akan diambil oleh Allah. Loh, kenapa kok akan ini? Jadi itu kalau dijelaskan karena Rasulullah diutus oleh Allah untuk mendapatkan pertolongan. Yang ketika waktu itu sudah diharapkan idza zulzilu wa zulzilu hatta yaqula rasul wa ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah akan datang. Kedua, pada Mekah akan dibuka oleh Allah. Sudah ditahukan oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Masjidil Haram insyaallahu aminin. Kemudian orang-orang juga akan masuk agama Islam banyak karena Rasulullah diperintahkan untuk menjelaskan kepada agama Islam. Ketika sudah hasil berarti Rasulullah akan diangkat. Ketika diangkat musibah akan besar. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada ditinggalkan Rasul. Nah, ketika ada musibah itu, konsepnya sesapi, singkat ikrar, sholat kepada Allah. Bacalah istighfar. Makanya syarat ini istighfar. Kak ayu rapi, suwe rapi serah istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa. Allah akan memberikan hujan. Midrara mayumditkum bi amwan. Allah akan memberi pertolongan kepada engkau dengan kasih anak. Keamwali dengan harta yang banyak kalau mau istighfar. Ketika itu berarti kalau kita kepingin menyelesaikan masalah suruh sholat. Dalam sholat, dalam mondok pun juga demikian. Ngaji di pesantren, ingin cepat hafal, ingin tidak gampang hilang, ingin ilmunya manfaat. Rasulullah mengatakan man aradal ilma fa man arada yahfadzal ilma fa'alaihi khamsu khisal. Orang yang ingin ilmunya terus abadi, ilmunya gak gampang hilang, ilmunya bisa diamalkan, harus melakukan 5 hal. Paham? Siapa yang ingin ilmunya dijaga oleh Allah, gak hilangan, gak lalian, dan kapan dibutuhkan akan selalu ingat, maka harus melakukan 5 hal. Apa 5 hal ini? Pertama, sholatul lail walau rakaatain. Enggak nilai bengi pokok sholat tahajud ke rakaat. Sholatul lail dan rakaat ini akan menambah derajat. Makanya salah satu derajat ada 3 hal yang mengangkat derajatnya orang, yaitu 1 it'amut ta'am, pengloman. Pengloman masih budul, loman rapati ketok buduwe, derajatnya muka. Kan masih tolol-tolol roman juga kan dihormati karo wong, kan ya. Nah nggih ngoten. Nah niki mulane loman. Waalaikumsalam rabiat. Gampang nyopo. Salatul dan nasul jam, nek bengi salat pada waktu manusia lagi dulu. Kedua, jawab wudu. Usahakan selalu punya wudu. Nomor 3, siwakan. Nomor 4, at-taqwa fi wal alani, selalu melakukan perintah Allah, jangan sekali-kali melanggar aturan pesantren, jangan sekali-kali melanggar syariat, jagalah dan jauhilah maksiat. Karenanya Imam Syafi'i ketika tanya kepada gurunya, mewakilkan kepada gurunya,
Sakai bilawaki ansu esubli. Kenapa hafalan saya kurang? Farsyadani latar ma'asi, tinggalkan kemaksiatan. Ojo gampang buncing, ojo gampang ngerokok. Wong rasani wong pemane rasani gurune. Ora manfaat ilmu. Ini penting. Jadi ojo maksiat, ojo ngentit dan sebagainya. Ini akan nampak untuk gampang hafalan. Oleh karenanya ketika Anda berbuat apapun di pondok nanti akan nampak di masyarakat. Etok di masyarakat. Arribat masyarakat di pondok pesantren itu adalah merupakan tanah ladang daripada kehidupan di rumah. Nanti akan nampak. Kamu berbuat apapun kebaikan sekecil apapun nanti akan kelihatan di rumah. Makanya kadang-kadang orang di pondok pinter tapi di rumah enggak kayu. Enak. Kadang di pondok bodoh, di omah santri ini akeh, baru kayu akeh. Itu enak. Sing pinter yo payu yo akeh. Sing goblok ora payu yo akeh. Ya ini kenapa dan mengapa ini terjadi? Ini. Mulane nek wau kamu itu terus at-taqwa fi wal alani. Yang terakhir alayakula ilang taqawi. Mangane ojo parek. Bukan harus keruwen enggak, tapi sudah sampai parek. Insya Allah gampang ngaji. Lek mangane kakian parek iki angel apalane gampang lalian. Mulane katanya orang yen marakno bodoh. Ini bukan saya mengasih titik enggak perlu titik. Ya macam jatahnya akeh enggak masalah, kok sing penting sudah sampai parek. Nah, disinilah di dalam masalah ngaji di pesantren dengan apa itu namanya pelajaran umum itu ada perbedaannya dalam sisi sistemnya. Gampangan kalau kamu ilmunya ingin manfaat, ingin payu, ingin laris, ingin manis, kudu riado, kudu prihatin, suka menolong orang, suka mengalah, suka apa itu namanya tani malam, suka poso. Jadi akan bisa mengakibatkan rasanya ilmu itu enak, senajan ora pati akeh tapi manis. Ketika manis banyak yang membutuhkan. Sampai tinggali, Anda lihat bisa buah itu walaupun toh rupanya jelek tapi kalau manis banyak yang mau, banyak yang suka. Tapi walaupun buah itu bagus bagaimanapun yang kecut ya buka. Lalu jadi ini kuning-kuning mundu dijual orang payu, hitam-hitam manis dijual manis, mergo rasane manis. Seperti saya ini masih itu manis. Mergo rasane manis. Loh nggih, hitam-hitam manis dijual laris. Ya, untuk biar buah itu menjadi gemuk, menjadi subur, konsepnya kudu disirami, kudu dirabuk. Cara wong kepengin ngalim kudu belajar. Karena ahli ilmu la yuhabu wa la yuhasu. Ilmu itu gak dibahkan, gak diwarisno oleh orang mumpung ora iso. Tapi untuk merubah rasa biar nanti rasanya ilmu itu benar-benar betul-betul rasanya ini manis, tidak bisa hanya cukup dengan belajar. Tapi ingin rasanya manis, kongkon riado. Itu at-taqwa bisyri wal alani. Kongkon takwa bisyri dalam waktu syri wal alani dalam waktu ada orang. Mulanya juga bisa-bisa winang pondok belajar pacaran. Bodoh itu. Lah, gak usah sampean golek pacaran meranu, pokoknya sing penting sampean ngaji ngalim, wis sesuk gampang. Leng awal jenenge nyempar nyandung, nolak misalnya, yakin masih mau besok ya, bisa ora usah dari pacaran barang. Karena manfaat jara fi ghairi awani, ugi bagi kirmane wong sing kesusu durung waktune gak akan dapat apa-apa. Paham ora? Kok guyu, kamu sama kiai terus. Loh. Hah? Nanti ojo pisan-pisan pacar. Ya picekan gak apa-apa. Hah? Orang usah kenal anak kamu. Tapi salah. Mergo apa? Jadi ilmu itu kalau
konsepnya ingin pinter, ya belajar, tapi ingin rasanya enak, tidak dengan belajar tapi riyadhah. Manut riyadhah itu manut. Makanya Nabi Allah Khidir ketika didatangi Nabi Musa pertama kali bukan belajar, tapi inginnya Nabi Musanya hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta, terus bolehkah saya mengikuti, bukan belajar. Jadi di dalam konsep agama sing didahulukan belajar mengikut, manut, terus belajar, bukan belajar itu sih. Belajar itu gampang. Makanya kalau masalah belajar urusan doktrin dan urusan belajar secara ilmu saja saat ini gampang. Pokok guru sing lama gak usah membayar, itu pun mbak Google. Ngalim mereka bikin guru ilmu itu. Tapi untuk mendapatkan barokah, untuk merubah akhlakul karimah tidak bisa mbak Google. Jadi perlu ada konsep kita latihan. Makanya di dalam pesantren ini punya keistimewaan yang tidak sama dengan selain pesantren. Setidaknya ada 3 hal, tapi tidak bisa menyampaikan saya. Artinya sudah jam 9, saya 9 akan kaji di Selopuro. Yang jelas keistimewaannya sedikit, yaitu ada habituasi. Praktek habituasi itu mencetak karakter ini yang ada di pesantren. Selain pesantren tidak ada. Kedua ada uswatun hasanah. Kita mengikuti contoh kepada yang lain. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran, latihan. Makanya kalau saya mohon dengan hormat tapi sangat, sejak-sejaknya malam Jumat digunakan bukan nonton TV, nggak usah sekarang itu di KI waktu nonton TV nggak usah, tapi yang jelas gunakanlah untuk latihan pidato, latihan apa itu namanya dibaan, latihan nalkin, latihan ngimami tahlil, latihan apa saja itu nanti akan berguna di masyarakat. ASku kemenangan. Karena pinter ngaji ning omah ora iso ngomong, ora iso pidato, ora laku. Para hadirin hadirat yang kami hormati, hanya sedikit ini dari kata sambutan kami untuk spirit pada para teman-teman santri yang ada di pondok pesantren Nahdlatul Ulama Mampal Pisan. Kami harap selama ini tidak usah ingin disambangi wong tua, tidak usah ingin pulang karena masih masa pandemi, dan kita terima kasih dengan pandemi untuk sebagai alat dalam riyadhah. Banyak berapa bulan. Kalau dulu itu saya tidak datang, kalau saya tuh di pondok tidak pernah didatangi orang tua, itu tidak pernah. Apalagi ayah saya datang di pondok tidak pernah, karena memang saya masih kecil sudah ditinggalkan ayah, sehingga tidak pernah datang, kecuali dalam mimpi. Nah, ibu saya juga tidak pernah datang. Jadi tidak usah harus itu, enggak. Pulangnya 1 tahun 1 kali, 1 tahun 1 kali. Nah, kenapa? Sudahlah. Saat lububu dari angkum litakrobu watasqubu aina yadumu alidan semudah. Saat lububu dari aku harapkan sekarang saya menjauh dari lubakku. Kenapa? Saat lububu dari aku litakrobu untuk biar tambah kangen, biar tambah dekat, biar tambah lengket. Berboleh balik kumpul bener, malah jadi kurang bagus hubungan. Sekarang dengan hawu kemaruk yang baru kan benar. Nah, tapi kalau Anda gak pernah ketemu, tambah cinta. Watas tubuh ainaya. Pertama kali aku bisa memang nangis, tapi tidak semudah supaya tidak pernah nangis lagi. Mereka boleh ketemu terus dino nangis di Senin. Tapi gak ketemu kan gak tahu nangis. Ini penting. Mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Usiku wa nasibillahi wallahu muwaffiq ila aqwamit untuk pidato, untuk latihan apapun sebagai ciri khas Nahdlatul Ulama. Nah, yang dulu itu apabila itu bervalidayah terus digawe wong liya digawe golkar, terus kita menggunakan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Berarti ada wong pidato nek ngaji kok wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, itu berarti NU. Makanya di sini harus ketika diakhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit apa loh? Wallahul muwaffiq, aja muwafiq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ila aqwamit thoriq.
halang kepada aqwam mari berapa kaum ila aqwamid dariq ila aqwamid dariq aqwami sigot afhamid takdir itu dibiasakan itu mari apa itu namanya jadi MC barang ya wallahu muwaffiq ila aqwamid dariq Allah Ta'ala telah memberikan taufik pertolongan kepada kami ila aqwamid dariq pada jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.